Selamat untuk Poli dan Rahayu yang telah mempersembahkan medali emas pertama untuk cabang bulu tangkis ganda putri di Olimpiade Tokyo, Jepang. Terima kasih karena telah mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, sesuatu yang sangat istimewa yang harus kita petik hikmahnya dan kita ambil ilmunya. Kita tahu bahwa untuk menjadi seorang juara, ada 4 yang harus dikuasai. Pertama adalah fisik, kedua adalah skill, ketiga adalah strategi, dan keempat adalah mental. Kalau kita lihat ini semua dari skill, strategi, fisik, kita tahu bahwa Cina itu adalah urutan kedua dunia, di mana Chen dan Jia itu adalah diunggulkan, sedangkan Poli dan Rahayu urutan ke-7 dunia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berhasil mengalahkan pemain unggulan Cina. Kalau dari 4 poin tadi, yaitu skill, kemudian strategi, fisik, mental, apa yang bisa kita lihat? Yes, betul, mental mereka luar biasa, ketenangan mereka. Sementara pemain Cina, dia bingung bagaimana menghadapi situasi ini. Tetapi apa yang kita lihat di sini, yaitu mental state. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bagaimana menjaga mental state di tengah tekanan yang luar biasa. Dan ini Olimpiade loh, dan itu hanya 4 tahun sekali. Jadi kalau kalah belum tentu 4 tahun berikutnya bisa bertanding lagi. Jangankan bertanding lagi, ikut pun masih belum tentu. Nah, apa yang kita lihat, skill mental state yang Anda harus pelajari, tentu juga untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, bukan hanya bulu tangkis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat. Apabila dia ingin serve atau service, dia tidak sembarangan, dia pasti akan pada saat itu dia tiba-tiba berubah. Ini mental state. Masih ingat ya, rumus gerak, kata, fokus. Kemudian dia seperti tarik napas, kemudian dia baru fokus, dan baru dia serve. Dan itu adalah 3 jurus untuk membangun mental state yang terbaik. Gerak, kata, fokus. Kita bisa melihat bahwa teriakan-teriakan itu bukan sekedar teriakan untuk kebahagiaan, tetapi ketika teriak itu adalah sebuah kondisi di mana dia dalam waktu singkat akan mampu meletakkan berada pada posisi mental terbaik, di mana microchipnya akan bangkit, dan di situ dia berubah menjadi seorang juara. Kadang seorang juara kehilangan kemampuannya ketika mental state-nya berubah, tetapi itu hanya bisa dirubah ketika dia memanfaatkan 3 kunci, yaitu gerak, kata, fokus. Gerak, dia kemudian dia teriak, kata, kemudian dia fokus, dan pada saat itu dia mampu mengontrol permainan. Bahkan yang lebih dahsyatnya, di tengah permainan dia sempat naruh raket atau ganti raket dan perbaiki. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan mental, dan itu semuanya adalah 3 jurus yang kamu harus kuasai. Gerak, kata, fokus. Gerak tersebutlah memang dimiliki setiap dia berlatih. Ucapan yes atau jah, teriak itu adalah dalam waktu singkat akan membangun sebuah kondisi mental yang membuat Anda pada posisi yang paling prima. Kemudian teriakan yes itu juga adalah untuk meng-calling sehingga DNA-nya bisa lahir kembali. Baru dia fokus, dan ketika dia serve, dan itu dilakukan bukan hanya pada saat awal permainan, satu demi satu servis yang dilakukan, semuanya dilakukan dengan kondisi mental yang terbaik. Ini pelajaran untuk atlet Indonesia, untuk pertandingan-pertandingan ke depan, bahwa tidak cukup hanya skill, tidak cukup hanya strategi, tidak cukup hanya fisik, tetapi mental. Mental dibangun dengan 3 jurus. Gerak, kemudian kata, dan kemudian fokus. Barulah kita bisa menjadi juara. Selamat untuk Poli dan Rahayu. Terima kasih telah mengangkat derajat Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bisa dipakai untuk kita melawan COVID yang sedang melanda Indonesia, melawan kondisi ekonomi dengan gerak, kata, fokus, ilmu, dan jurus dari Poli serta Rahayu.